nonton sinetron di Bogor kayaknya. Tapi Indonesia akan percaya karena lilin-lilin di desa. Betul. Nah, itu yang kata Bung Nathan. Iya. Emang Desa Main duitnya dari mana sih? Panggilan hati sih. Wah, mantap. Hanura ya Anda ya? Yang seharusnya kan Bukan jadi pemimpin, jadi apa? Itu dulu jadi apa dulu? Ingin kata Pak Ganjar, ya jadi kayak gini. Nongkrong lagi bareng Will dan Mamat di sini. Kedatangan banana. Versi hijab. Jadi banana jadi pisang. Enggak, gue pikir banana versi hijab tuh. Aduh. Nih, kayak lo butuh ada pelatihan jokes, Pak. Kalau masih makin kriuk gitu loh, Pak. Oke, Pak, kita mau ngebahas apa nih? Bapak Perkenalkan dulu dong, namanya siapa? Sebut. Nama aku Nazwa, tapi kalau misalkan di teman-teman desa aku bilang Teh Wawa. Teh Wawa, oh berarti daerahnya Jawa Baratan nih? Betul. Tapi nggak ada hubungannya sama Agus-Agus itu kan? Kan nggak tahu gosipnya pasti. Ada yang ada namanya dalam perseteruan konflik Agus-Agus itu ada namanya Wawa, tak siapa aja lah, gue nggak ngerti juga lah itu. Beda. Siap. Beda. Siap. Terus aku sekarang lagi fokus untuk ngembangin community aku di desa. Ya emang fokusnya itu ke anak-anak sekolah sejak pasca COVID. Oke. Iya, fokusnya dari pasca COVID itu. Apa komunitasnya? Namanya Muda Bestari. Oke. Iya. Jadi apa hubungannya Desa Main dengan Muda Bestari nih? Katanya kamu juga pengelola Desa Main ya? Iya betul. Aku juga sekarang pengelola Desa Main. Jadi dulu pas aku semester 3, pas semester 3 itu aku ngeliat kayak di desa aku itu benar-benar gapnya tinggi banget semenjak abis COVID. Gap apa dulu nih? Gap pendidikannya, segi pendidikannya dan anak-anak yang biasanya itu sekolah, kalau misalkan di kota kan mungkin mereka bisa online ya belajar. Kalau desa full libur selama 2 tahun. Oke. Oh bukan, nggak ada sekolah online berarti? Nggak ada, sama sekali nggak ada sekolah libur 2 tahun dan di situ aku ngeliat kayak, wah kayaknya ketertinggalan banget nih, udah posisinya di desa, terus kehambat gara-gara COVID 2 tahun. Oke. Dan di situ aku mulai Muda Bestari dan disupport oleh Desa Main ya, Desa Main. Oh, jadi disupport oleh Betul. Desa Main. Berarti iya. sebenarnya kamu foundernya Muda Bestari itu. Betul. Menarik. Terus apa tuh yang kamu kerjain di Muda Bestari? Kalau dulu pas emang bener-bener pasca COVID itu kita ngejar materi-materi yang emang di sekolah tuh ketinggalan sama 2 tahun. Oke. Karena mirisnya kelas 6 aja itu pertambahan, penjumlahan itu mereka nggak pada ngerti Kak. Gak ngerti perkalian kayak di sosmed Iya, sekarang bukan rame sekarang tuh. anak SMA aja Oh itu kagak lancar baca. bukan korban kebijakannya Mas Tadim. Mentang-mentang udah gak berkuasa, bisa-bisanya. Aku bisa nyindir kalau yang udah tidak ada di Yang situ. udah gak berkuasa bisa disindir. Terus Iya, jadi waktu itu emang ngejar banget ketinggalan itu dan emang waktu di sana juga ketika emang di desa itu informasi mau lanjut sekolah mana itu kecil banget. Oke. Karena angka pernikahan dininya tinggi. Betul. Dan angka harapan lama sekolahnya juga rendah banget. Jadi kita juga mendatangkan sekolah-sekolah SMP ke SD-SD yang ada di pelosok untuk memperkenalkan ke adik-adiknya. Ini loh deh, ayo lanjut sekolah. Karena di sekolah tuh, karena di SMP itu lebih seru nih dari SD. Kita ngasih jadi kayak cerita-cerita gitu kan. cerita-cerita untuk supaya tetap lanjut sekolah. Iya, gitu. betul. Berarti Iya. bukan ngasih les-lesan apa, pelajaran apa? Bukan, kita memang ada bimbelnya, tapi bimbel itu emang untuk ngejar ketinggalan 2 tahun aja, bukan program utamanya. Program utama kita ya memang memperkenalkan nih, ini loh sekolah lanjutan setelah kalian SD itu ada dunia ini. Oke. Bahkan aku juga ngajak teman-temanku yang di IPB untuk ayo kenalin dunia kuliah ke anak-anak di desa. Karena mereka emang benar-benar belum banget terpapar informasi tentang kuliah. Ini desa yang lu sebut ini desa mana? Boleh tahu nggak sih desa yang lu salah satu jadi percontohan tempat? Itu di desa di daerah Bogor Barat, hampir ke deket Banten. Tapi ini masih daerah Bogor berarti? Betul, iya mirisnya ini masih Jabodetabek, tapi gapnya tinggi banget. Bahkan antar kecamatan, antar desa itu beda yang culture-nya, dan beda juga isu yang emang lagi meningkatnya. Cuman kebanyakan ya emang mereka tuh ketinggalan informasi. Padahal Bogor. Internet masih masuk kan di sana? Enggak, teman gua orang di Bekasi tetap ngekos di Bogor. Beda lagi. Itu gap apa itu? Gap culture. Culture. Nah. Ya tapi maksudnya kenapa bisa sampai ada anak-anak berarti kan bukan anak muda kan, anak-anak di desa tuh yang nggak jauh-jauh sebenarnya dari metropolitan, dari kota Bogor bahkan kayaknya
yang bisa nggak punya keinginan buat sekolah gitu. Itu kebanyakan dari mindset orang tuanya sih Kak. Malah orang tuanya. Orang tuanya, anaknya bahkan waktu tahun pertama, anak-anaknya pada semangat nih, ayo Kak lanjut sekolah. Tapi pas kita berkunjung lagi ke sana, kamu gimana lanjut sekolah enggak? Ternyata jawabannya enggak, dan itu semua karena faktor dari keluarganya. Oh, ngapain sekolah? Ntar juga ujung-ujungnya di petani gitu. Ya, untungnya jadi kerja gini gitu ya. Iya. Tapi maksud gue kesadaran ini di Bogor loh main masalahnya. Iya. Ini maksudnya gue nggak jauh kan dari sini. Nah kesadaran itu belum muncul karena apa? Biaya. Gue nggak yakin bahwa sekolah masih gratis kan? Sekolah gratis, tapi memang dari mindset orang tuanya sih Kak. Nggak, timbul mindset itu kalau menurut lu gara-gara apa? Tahu nggak? Ya, karena emang udah struktural ya. Jadi mereka pun sekolahnya, orang tuanya juga nggak berpendidikan tinggi. Dan mindsetnya itu, maaf ya kayak jangka pendek aja. Yang penting besok bisa makan. Sekedar sampai situ aja. Nggak memikirkan jangka panjang ketika anak-anak berpendidikan. Terus punya pola pikir yang lebih baik. Itu juga sebenarnya bisa mengubah juga nih. Nasib ya. Iya, wisdomnya mereka akan lebih dapat sebetulnya dengan pendidikan. Tapi orang tua lebih memilih jangka pendeknya aja. Ini orang tua yang nggak nonton sinetron. Atau kebanyakan nonton TikTok enggak? Ya? Enggak juga. Kalau saya di sinetron gitu, kamu harus kuliah tinggi biar nggak kayak bapak gitu kan. Ternyata enggak juga enggak. Iya. Nggak ada yang nonton sinetron di Bogor ya. Dan sedikit juga. Atau ya itu gara-gara ada nontonin TikTok. Sekolah nggak penting. Sekolah penting, main Bitcoin. Iya. Gitu-gitu ya. Yang penting ngerti kripto. Tapi gue mau nanya deh, jadi kan ini menarik nih, jadi dirimu kerjasama sama Desa Main, terus dirimu bikin Bestari. Iya. Sebenarnya kalau Desa Main sendiri tuh apa sih dia ngelakuin apa gitu? Kalau Desa Main itu, ini slogan yang aku suka ya. Sebelum masuk ke ininya dia bilang katanya Indonesia itu nggak akan bercahaya karena obor di Jakarta, tapi Indonesia akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Betul. Nah itu yang kata Bung Nathan. Desa Main. Oh saya tung nih kayak ini. Kenapa jadi karat? Ya, jadi Bambang. kalau di Desa Main itu fokusnya buat mengembangkan lokal heroes-nya. Betul. Jadi siapa aja nih pemuda-pemuda di desa yang emang mau menggerakkan di desa itu dan geraknya bebas di bidang apapun, kesehatan gerak juga, pendidikan juga bergerak, terus di bidang politik juga ada yang bergeraknya. Nah tapi kalau misalkan untuk di daerah Bogor, Jawa Barat, Bandung juga sebenarnya ada Desa Main itu fokusnya ya di pendidikan sama UMKM kebanyakannya. Iya karena Desa Main ini selain program untuk meningkatkan lokal heroes-nya, itu juga ada Desa Main chapter yang tersebar di 14 kabupaten di Indonesia. Kabupaten. Betul, dari Padang, dari Aceh Besar sampai ke Papua itu ada Desa Main chapter-nya. Gitu. Jawa Tengah ada. Jawa Tengah, kebanyakan Jawa Tengah karena mereka pusatnya di Solo. Iya. Menarik. Terus ngasih duit? Apa ngasih doa? Apa ngasih apa tuh Desa Main tuh? Ngasih semua. Ngasih semua? Anjir. Iya. Gitu. Bahkan aku pertama kali mendirikan Muda Bestari itu disupportnya langsung sama Desa Main melalui program beasiswa Desa Main 2.0 dan aku menjadi awardee-nya, dikasih self development class. Terus aku punya mentor yang waktu itu berkuliah di Swiss. Terus ngasih program pendanaan juga untuk program Muda Bestari ini berjalan dan itu masih bergerak sampai sekarang. Dan saat ini posisiku sebagai ketua pelaksana dari beasiswa Desa Main 5.0. Jadi tapi berarti bagian dari Desa Main juga? Betul, aku masih bagian dari Desa Main. Itu berarti daftar dulu apa gimana tuh biar dibantu sama Desa Main? Iya, daftar dulu dan seleksi dulu. Seleksi dulu. Iya, kayak kita mau funding gitu ya. Kalau misalkan ini kan biasanya teman-teman di desa belum mengenal istilah funding. Fundraising itu masih jauh banget dengan istilah-istilah yang biasa kita dengar di sini. Jadi ya kita menyebutnya beasiswa Desa Main. Gitu. Jadi ya memang buat penggeraknya lah sebenarnya. Buat penggeraknya dan juga untuk timnya. Karena sebetulnya kalau misalkan untuk program pendanaan itu ada, tapi manfaat yang lebih kerasa banget dari Desa Main itu yaitu self development class-nya. Iya. Emang Desa Main duitnya dari mana sih? Jujur gue baru dengar hari ini nama ada Desa Main. Coba bisa jelasin nggak duitnya dari mana? Jujur gue baru dengar Desa Main. Desa Main itu kebanyakan memang kerja sama UMKM-nya juga, terus dia punya tim fundraising-nya juga, dan menerima donasi juga dari berbagai pihak. Donasi berarti ya. Donasi gitu-gitu. Kampanye itu 1.000 untuk desa. 1.000 untuk desa, Rp1.000 untuk desa. Tapi berarti Desa Main itu didiriin tahun? Desa Main didiriin tahun 2020. Kalau Muda Bestari 2021. Setelah Desa Main hadir. Tapi berarti gerakan yang cukup baru ya sebenarnya. Iya, baru. Didiriin waktu pandemi berarti waktu. Iya, emang semuanya tuh awareness-nya ada pas lagi pandemi. Jadi kayak
kita melihat kalau misalkan di pandemi ini pasti akan ada sesuatu yang terjadi di berbagai sektor. Tahu nggak kenapa akhirnya desa main nggak kayak main ID itu beda. Mainnya tuh MIND apa MINE sih? Aduh. MIND. Biasa mulai kering. Ada minum, ada minum. Ya, awalnya gue tadi barusan denger di briefing soal desa main tuh gue pikir ada pertambangan di desa gitu. Gue pikir itu wah sangat menunjang pertambangan bos, desa main. Sama harapan. Itu berarti pikiran desa gitu kan? Iya, jadi kalau misalkan di desa main sendiri itu tuh mengangkat gimana caranya teman-teman yang gerak di grassroots itu punya world class kompetensi. Karena emang dari foundernya, terus dari pemimpin di sana, BOD-nya itu penerima LPDP. Jadi mereka yang memang udah LPDP pada pulang lagi ke Indonesia, nggak kabur dulu. Kalau ini nggak kabur dulu, ini pulang beneran ke Indonesia buat membangun di desa yang emang makin lokal kan, more lokal, more sustain. Jadi emang ngembanginnya di situ di desa dengan mindset. Tapi desa main or Muda Bestari ini kolaborasi gak sama private sector atau sama NGO lain atau sama pemerintah gitu sampai saat ini? Iya, kerjasama apalagi kalau misalkan desa main itu juga kebanyakan sama Kemenpora. Kemen di pusatnya di Solo. Terus kalau misalkan di sini kita kerjasamanya sama desa-desa yang kemitraannya gitu. Kalau misalkan Muda Bestari sendiri itu lebih banyak kerjasama sama community karena geraknya memang mahasiswa banget. Dan kalau misalkan desa main kan itu ada yang udah kerja juga, yang jadi dosen juga. Jadi beda stakeholdernya aja. Tapi berarti kan tadinya kan lu wardi kan, lu wardi dari desa main. Terus mau tetap berkecimpung di desa di pergerakan ini gitu kan. Apa yang membuat lo jadi mau tetap berkecimpung dalam pergerakan ini? Panggilan hati sih. Wah, mantap. Hanura ya Anda ya? Keluar jamet lebih Hanura. Panggilan hati. Hanura dia ternyata. Enggak, karena kan tadi Kak sempat bilang kayak sayang banget nih dari matematika. Kenapa enggak ke ranah aktuaria? Iya, dia uangnya kencang banget. Dia gue baru tahu dia jurusan matematika IPB, yang mana gue baru tahu anak matematik itu ternyata bisa bergaji sangat besar gitu. Enggak, bachelor asal ahli matematika nulis sejarah filsafat barat enggak ada yang lu nggak tahu makanya. Ada salah satu profesi aktuaris namanya yang ternyata itu bisa di value sangat besar gitu. Nah dia nggak mau masuk RSN. Mau baik matematika yang jago filsafat atau pergerakan juga. Nih dia kurang literasi aja. Tapi maksud gue kenapa lu akhirnya mau tetap bergerak gitu kan? Maksudnya lu bisa aja kan nyari pekerjaan lain setelah dapat WRD atau bahkan sebenarnya bisa lebih kaya kalau nggak bisa kuliah di luar negeri itu bisa kabur aja dulu kan jadi. Tapi lu udah lulus berarti sejarah matematika. Udah lulus. Bahkan sebenarnya ada juga kesempatan untuk berkarir di sini karena kemarin pun sempat intern juga di FMCG. Dan untuk kembali lagi ke desa itu ya memang justru itu mindset yang ditanamkan di desa main. Nah kayaknya emang udah kecuci. Kita usut desa main. Kecuci mencuci demi kebaikan. Biar nggak kena serah. Dicuci. Tapi berarti lo emang sehari-hari tinggal di desa yang lo berdayakan apa enggak? Iya betul. Oh di situ. Iya memang asli dari desa terus kayak ngelihat wah kayaknya kalau misalkan semua orang pada pergi ke kota atau pergi ke kabur aja dulu ke luar negeri. Ya siapa yang merawat uak-uak di sini? Di sini anak-anaknya. Parah. Terus itu. Emang Genji sekarang suka durhaka sama orang tua. Enggak, menurut gua banyak perspektif untuk sukses. Pada mau kabur aja dulu. Iya kabur. Sebenarnya mau juga sih kabur. Tapi nggak tahun ini. Tapi nggak, maksud lo berarti tim lo juga itu tinggal di desa itu juga? Ada yang di desa, ada yang memang orang Jakarta, ada yang dari asli Pacitan, ada yang dari Lampung. Tapi emang mostly emang dari desa. Cuman sekarang karena pada stay di IPB di Dramaga, jadi ya sering main juga nih ke daerahku. Tuh. Daerah. Nggak, maksud kan gini, lo punya ide mulia untuk bangun desa. Ya kan? Lewat organisasi desa. Kenapa nggak jadi kepala desa sekalian? Aduh, berat itu saingannya. Modalnya belum ada. Lumayan lah. Kalau lo jadi, lo kan orang yang punya dedikasi di desa, punya kontribusi juga. Kalau jadi kepala desa, udah ada di depan mata tuh 1 miliar yang bisa dikelola. 1 miliar belum lagi kalau ada. Yang lain. Tapi itu 1 miliar setelah dapatnya. Sebelum dapatnya kan harus ngumpulin 2 miliar. Tapi nggak kepikiran mau jadi kepala desa? Kenapa jadi kesana? Nggak kepikiran. Kenapa? Nggak kepikiran karena ya nggak kepikiran karena pemerintah sebetulnya. Pemerintah jadi ngorganisir gitu-gitu. Independen aja geraknya. Iya orang ada kepala desa kemarin akhirnya bisa juga. Jadi TKI ke Jepang. Kepala desanya belum ada tuh. Nah lanjut.
Enggak, kemarin ada kepala desa yang jadi TKI di Jepang akhirnya. Iya, Resign di Ciamis itu kan. Iya, resign jadi TKI di Tapi Jepang. ada juga kepala desa Mulyono yang akhirnya meningkatkan pendapatan desa Mulyono, kan. siapa? Berapa miliar? Pokoknya banyak lah dia tuh. Oh gitu. Ada, namanya Mulyono. Tapi ada juga kepala desa yang baru ditangkap. Itu ada juga. Iya, itu. Tapi maksud gue mau balik lagi nanya ke itu. Soalnya karena kayaknya gue baru dengar satu sisi dari yang lu bilang tadi. Masalah desa kan kompleks banget ya berarti. Betul. Itu yang tadi lu bilang struktural bahwa ternyata anak-anaknya aja banyak gitu yang nggak ngelanjutin sekolah. Gimana nih Indonesia 45 gitu. Nah, akhirnya lu coba mengurainya dengan cara apa yang lu lakuin? Programnya apa tuh misalnya? Oke, kan tadi sebetulnya yang emang didasari sama nggak adanya informasi nih. Ya. Nah, jadi sampai sekarang pun kita masih stay untuk memberikan informasi ke anak-anak sekolah. Jadi lu meliterasi sebetulnya? Betul, meliterasi tapi dengan metode yang sebenarnya masih bisa mereka terima. Contohnya? Contohnya adalah ya tadi kita nggak ngasih tahu nih di pamflet, nggak bikin pamflet ada sekolah ABC, kita langsung datengin kakak-kakak dari sekolah itu ngejelasin ya mereka bawa piala, bawa bola voli, bawa bola basket, bawa hasil tanduk PMR-nya. Ini loh di SMP tuh seru loh adik-adik gitu, ada kegiatan yang memang bisa mereka rasakan langsung, bisa pegang langsung, dan juga sama kita bikin ngariung bestari. Apa tuh? Kalau orang Sunda biasanya kan suka ngariung, duduk bareng-bareng. Iya. Nah, itu kita coba juga masuk orang tuanya. Itu istilahnya ngariung bestari, gimana caranya kita ngobrol, tapi bukan kita yang berbicara, tapi anak-anaknya. Ibu saya pengen sekolah ke sini, dan itu di hadapan ibu-ibu yang lain. Iya, jadi sebenarnya kayak kalau mereka bilangnya ini pengajian, tapi pengajiannya di sekolah. Kan kalau di desa pengajian yang nggak ada forum-forum istilah kayak gitu. Jadi kita juga melakukan pendekatan yang emang udah biasa nih sama warga desa lakukan biar lebih mudah masuk. Berarti kalian tuh turun ke grassroots tuh setiap minggu? Iya, tiap Sabtu. Setiap Sabtu? Setiap Sabtu. Wah. Iya. Iya. Dan nggak ada angkutan umum. Kalau di sini kan gampang ya. Nggak, ya. TJ, kita bisa naik Gojek. Kesana nggak ada angkutan umum. Bahkan pernah kita datang ke satu sekolah Naik yang kuda? lokasinya tuh Enggak. Berlebihan. Kedelai ya, kedelai mau kacang. kita sampai naik motor tuh bonceng 4, bonceng 3. Oh, gitu. Karena saking nggak ada aksesnya. Berarti gak ada polisi juga tuh, gak ditilang. Nggak pada pakai helm. Nggak Nggak pakai helm. Jadi itu naik gunung, naik pegunungan, terus kita baru turun itu jam 4 sore dan posisinya nggak ada sinyal. Jadi ya Bogor yang memang daerahnya tuh masih pegunungan. Masih ada Bogor yang gak ada sinyal? Ada, banyak. Banyak ya. Banyak banget. Iya, tolong. Kebetulan teman kita pejabat sekarang, Iya. nanti kita Nanti tegur. kita. Kalau itu di Bogor sebelah mana tuh yang masih istilahnya dead spot ya, apa sih? Black spot, masih blank spot. Di Bogor masih blank spot tuh keterlaluan. Tolong bang, tolong. Ya. Iya. Orang Itu salah Bogor. BTS kemarin tuh kayaknya. Terus udah kayak gitu dengan ya kita turun ke sana juga sebetulnya ini juga ngebangkitin semangat mahasiswa-mahasiswa nih yang di IPB. Oh, jadi akhirnya mereka turun juga lah, Iya. bergerak bersama masyarakat. Iya, sebenarnya kan kalau misalkan IPB kebanyakan murni ya, kita nggak ada di Iya. pendidikannya. Iya. Tapi ini bukan belajar cara ngajar, tapi belajar untuk peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Betul. Karena biasanya teman-teman di IPB itu cuma taunya drama, padahal Bogor tuh luas. Betul. Dan bahkan mungkin kakak-kakak juga ngedengernya, wah emang ada ya Bogor daerah Iyalah, orang gua sana? taunya Surya Kencana dan Pajajaran doang kalau Kalau gue sih ini selera Sunda. Iya, makanya gue dari Surya Kencana sama Jalan Pajajaran, nah itu udah tempat makanan doang. Bahkan mungkin orang-orang yang di luar Pulau Jawa menganggapnya, wah Bogor enak ya, Iya. Jabodetabek, daerah metropolitan. Itu enggak sebetulnya. Itu berarti selama ini kan juga ada mantan presiden kita yang rumahnya di sana kan dulu kan? Presiden yang sekarang juga kan di Bogor kan? Emang iya? Gue nggak tahu, sumpah gue nggak tahu. Kamu ninja di sana juga ada Istana Bogor. Iya, maksud gue si presiden yang dulu kan di Istana Bogor kan? SBY maksud lo? Bukan SBY dong. Presiden kebanggaan kita semua lah. Pak Jokowi. Bapak ada sentimen sama Pak Jokowi. Nggak ada. Promonya udah bilang hidup Jokowi loh. Oh iya, siap. Ini udah biru banget loh. Biru banget lagi. Biru banget. Tapi maksud gue itu bagian yang ya kalau gue masih mau menggali secara strukturalnya sih sebenarnya apa yang akhirnya, karena gue masih berpikir bahwa kayaknya kalau daerah Jawa, Jabodetabek apalagi Jakarta termasuk Bogor tuh harusnya hal-hal kayak gini masih hal-hal mengenai pendidikan harusnya jadi top of mind nggak sih? Kenapa bisa gitu nggak jadi top of mind gitu? Mungkin ada masalah-masalah lain yang emang lebih menguntungkan ya dibanding isu pendidikan. Isu apa tuh menurut lo? Ya banyak banget. Sosial kayak gitu banyak banget. Enggak kan? Jadi gue
harapannya gini kan, maksud gue lo udah melakukan hal terbaik nih, terus sekolah punya impact di masyarakat secara konkret dan semacamnya. Tapi visi besarnya Muda Bestari itu sebenarnya mau di level apa sih selain itu boleh nyuruh orang buat sekolah tetap gitu. sekolah gitu. Ya, sebetulnya pengen bikin sekolah, tapi dengan sekolah formal. Menarik. Karena kan sebenarnya kalau misalkan sekolah formal sekarang itu kaitannya sama ya kebijakan dari pemerintah yang kurikulumnya aja ganti-ganti mulu. Nah, jadi kalau misalkan harapan dari gue sendiri, Muda Bestari ini ya memang jadi sekolah untuk mereka mengenal dunia. Kita deket loh ke Jakarta, deket loh, gampang untuk akses apapun. Ya medianya lewat Muda Bestari ini. Menarik. Tapi by the way gue punya sekolah juga loh. Sekolah Rakyat Bhinneka Ceria namanya. Wih, di mana tuh? Di Purwokerto udah 11 tahun. Emang masih hidup apa? Masih hidup. Sekarang regenerasi ke 5 apa ke 6 gitu. Jakarta Cewek sekarang yang Jakarta chapter udah tutup. Itu di Bogor. Iya, nanti kita bisa bikin. Itu bukan ada beberapa chapter ya? Iya ada. Waktu itu gue punya di Jakarta, dibantu temen gue, terus di Semarang, sama di Bali waktu itu. Tapi sekarang yang lagi mau kita bener-bener gedein itu di Purwokerto lagi. Sekolah rakyat. Nah, kapan kamu main ke sekolah gue? Beuh! Ya sekarang mainnya sekolah politik. Nah, sekarang sekolah politik. Tapi aspirasinya kenapa ke sekolah sih? Nama Muda Bestari itu maksudnya ada makna tersendiri kenapa lu tiba-tiba pengen bikinnya malah sekolah gitu. Karena terinspirasi sama Riza Bestari. Riza siapa sih? Bukan. Firza Bestari. Bukan juga, itu Firza Bersari. Jauh banget aja. Sebetulnya Muda Bestari itu ada artinya juga ya. Pemuda yang luas wawasannya serta bijaksana karakternya. Berarti lu pengen membangun pemuda seperti itu sebenarnya. Betul. Melalui sekolah. Itu. Iya. Jadi kenapa sekolah? Karena itu hal yang udah mudah diterima oleh warga-warga desa. Kalau kita pakai istilah yang berat-berat, itu akan butuh proses lagi. Community development or apa ya, itulah pokoknya. Itu University Bestari. Bukan. Itu susah banget diterimanya. Oke, menarik. Ya sebenarnya visinya sama dong kayak Binser ya. Lebih keren Bhinneka Ceria sih. Siap dulu. 2020, 2010 bro. Ya maksudnya sekolah yang emang bukan hanya sekolah formal kan berarti. Sekolah meliterasi kan. Iya, betul. Keren, tapi visinya gue suka banget. Gue terutama tuh suka banget sama gerakan anak muda ke desa. Karena gue sepakat sama lo, di desa tuh sebenarnya tulang punggungnya negara kan sebenarnya. Kalau orang-orang desa yang kagak ada, ya kita yang di Jakarta bisa apa kan sebenarnya kayak gitu. Kalau dari lu coba ada pertanyaan terakhir nggak mungkin? Ya pertanyaan gue sih paling ini. Terus lu punya harapan nggak sih akhirnya buat pemerintah atau buat ya kalau mau nggak mau ya buat partai politik gitu. Kan udah makan siang udah selesai nih, udah gratis. Tapi maksudnya harapan lainnya percuma juga kalau kagak sekolah berarti kagak dapat makan siang ya. Iya kan? Gimana Anda sebagai jubir pemerintah gimana? Kalau anak-anak ini pada kagak sekolah? Kalau anak makan mati gak? Apa? Kalau anak gak makan mati gak? Matilah. Kalau anak gak sekolah mati gak? Enggak. Ya sudah. Tapi itu kan berarti basic need-nya harus diselesaikan dulu. Tapi kan masalahnya dapat makan siang bergizinya di sekolah kan. Bukan di luar sekolah maksud gua. Mungkin itu bisa jadi salah satu syarat tuh. Kayak sekolah dia biar dapat makan siang bergizi gitu. Ya tapi maksud gua aspirasi lo kalau buat pemerintah desa gitu. Iya, tengoklah yang di desa, nggak usah jauh-jauh ke desa 3T, nggak usah jauh-jauh ke daerah yang di luar Pulau Jawa. Bogor aja masih butuh loh. Untuk tapi fokus gerakan lo emang di Bogor ya? Di Bogor, iya betul. Maksudnya akan ada nanti apa pengen di situ dulu? Untuk saat ini di Bogor dulu aja, karena ya memang miris banget kan sebetulnya Jabodetabek nih. Iya. Seenggaknya lihat dulu lah yang di Bogor. Kalau misalkan emang pengen jadi percontohan, masa kayak kita dijadiin contoh? Kayak gitu. Ini Pak Dedi nih, buat Pak Dedi yang lagi retret ya. Pak Dedi Bima Arya bukan sih? Bukan ya? Kabupaten apa kota sih? Kabupaten. Kalau kabupaten siapa? Yang kemarin Bima. Bupatinya siapa? Bima Arya mah? Gue gak kenal sama bupatinya. Ini udah jadi wamen. Ya udahlah. Ya udahlah pokoknya itulah. Bupati dan siapapun semoga bisa membantu Kabupaten Bogor lah. Simpulan Jo. Lu dulu lah. Oh iya gue ya biasanya. Iya kalau biasa. Kalau gue kan menutup yang top. Enggak, tapi gue dengarnya agak sedikit miris sih sebenarnya. Karena gue nggak menyangka ternyata kesadaran di tahun 2025 kesadaran akan sekolah tuh masih rendah banget. Serendah itu dan apa penyebabnya gitu. Gue tuh masih bener-bener ngerasa bahwa kayaknya
yang harus gue merasa bahwa yang harus diurut tuh sebenarnya kesadaran orang tuanya deh juga akhirnya harus anaknya mungkin mah terima-terima aja lah kalau disuruh sekolah apa kagak mah, tapi maksudnya kesadaran akan orang tuanya kenapa akhirnya membiarkan anaknya buat nggak sekolah di sisi di mana pendidikan tuh gratis. Banyak subsidi kan, maksudnya kayak seragam kan ada subsidi dana bos, buku juga sama kan. Ya anyway, maksudnya dengan sistem yang ada pun, tapi gue masih merasa bahwa sekolah tuh masih penting banget buat membangun, dan masih ada gitu kesadaran buat, kalau di zaman dulu mungkin zaman gue SD di daerah tetangga gue di daerah Jakarta, Jakarta Timur yang agak kampung, gitu, masih ada tuh kesadaran gak sekolah. Jadi ada beberapa teman SD gue yang gak ngelanjutin ke SMP karena orang tuanya. Sekarang tapi itu tahun 2000 awal men. Temen lo nasibnya gimana sekarang? Temen gue nasibnya jadi siskamling. Siskamling. Ya, masalahnya itu, maksud gue itu kesadaran itu di tahun 2000 awal itu oke lah gitu. Di Jakarta masih ada, sekarang udah hampir nggak ada kan kesadaran itu. Tapi di desa-desa ternyata masih ada gitu. Banyak banget. Angka harapan lama sekolah Bogor aja itu 12,75 tahun. Itu maksudnya apa? Ya mereka cuma sekolah sampai SMA aja dan gak melanjutkan ke kuliah. Tapi itu yang kedetek. Yang kedetek oleh data ya. Banyak banget kalau misalkan emang terjun langsung ke grassroots, apalagi benar-benar langsung ke daerah-daerah pelosoknya. Mereka bahkan abis lulus sekolah SD, itu perempuannya menikah, laki-lakinya langsung bekerja. Untuk SMP aja nggak lanjut. Emang ada gila-gila. Di wajib sekolah 12 tahun tuh nggak ada. Nggak semuanya wajib sekolah 12 tahun. Iya. Maksud gue, dan itu maksudnya di daerah yang nggak jauh dari pusat kekuasaan dan pusat kapital. Masih ada pemikiran seperti itu. Gue pikir, sumpah serius, gue masih mikir itu adalah it's so 90s gitu, orang-orang yang masih berpikir kayak gitu. Sangat 90-an atau 2000-an awal orang-orang yang masih berpikir bahwa sekolah tuh nggak penting, nggak mau dilanjutin. Nah, sekarang propagandis sekolah nggak penting lebih banyak malah bos di era sekarang. Itu lagi influencer nggak jelas itu tuh. Ya tapi poinnya, gue merasa bahwa gerakan yang lo ini kayaknya emang harus ditularkan ke daerah-daerah lain, karena itu baru satu kabupaten, satu desa bahkan, satu desa dan satu kecamatan gitu yang kayaknya mesti emang banyak nih, lo mungkin bisa berjejaring dengan itu ya, dengan apa tadi namanya, desa main itu lokal hero-nya buat bikin gerakan yang sama. Jangan-jangan di desa Jawa atau di desa Papua di sana masih banyak yang berpikiran jauh lebih parah gitu kan. Dan akhirnya gimana caranya untuk ya itu gue rasa sih kayaknya yang di touch utama harusnya sama orang tua sih, gimana caranya orang tua tuh bisa kita touch buat akhirnya punya kesadaran keras bahwa penting tuh sekolah tuh penting gitu. Karena dari dulu ya orang tua gue yang sangat pokoknya lo harus kuliah gitu kan, kayak gitulah misalnya, biar gimana pun juga. Ya itu sih kalau simulan. Dan kalau buat pemerintah, nggak bingung mengharapkan pemerintah sekarang di tengah efisien. Inilah suara-suara pesimis anak bangsa. Nggak, gue pesimisnya 2045 nih coy. Ini kan berarti anak-anak SD ini 2045 tuh ya, jadi apa coy? Yang seharusnya kan bukan jadi pemimpin, jadi apa? Itu dulu jadi apa dulu? Ingin kata Pak Ganjar, ya jadi kayak gini. Bisa. Ya kalau gue sih selalu seneng ketemu sama aktivis-aktivis yang concern ke desa. Kebetulan gue juga concern kajian desa sama agraria sebenarnya. Jadi gue selalu bilang bahwa apapun yang terjadi di desa tuh jangan anggap desa sebagai tantangan tapi peluang. Nah, di tengah orang-orang ngomongin soal tonnya positif sekali. Karena saya pemerintah. Nggak, di tengah orang-orang ngomong kabur dulu gitu kan. Sebenarnya kalau gue lihat itu kan keresahan kelas menengah lah, yang dia udah ada. Tapi sepakat tuh gue, orang-orang yang ngomong kabur gue dulu, berarti seenggaknya pernah ke luar negeri, pernah ngerasain di luar negeri si bangsat-bangsat privilege ini. Tapi ada juga orang-orang yang juga terpaksa, malah bukan kabur dulu, terpaksa kabur dulu. Kayak misalnya teman-teman anak muda kita di NTT tuh, yang dia nggak ada kerjaan semacamnya, akhirnya jadi perdagangan manusia keluar di Eropa, di Arab dan sebagainya. Ditambah lagi sekarang yang di Bogor, ya anak-anak kecil itu yang lulus SMA juga kurang. Gue harap oke lah, mungkin pendidikan juga penting, tapi gue berharap juga penggerak desa juga memikirkan bahwa ada satu ekosistem yang juga butuh dibikin sustain. Mungkin minimal mereka mendapat pendidikan yang bagus, tapi minimal mereka juga tetap di desanya, karena seringkali filosofi pendidikan kita itu mengajarkan
anak-anak desa itu untuk pergi, bukan pulang. Iya. Thank you banget ngobrol-ngobrolnya dari Kalau mau cari-cari sosial Nana. media. Kalau mau nyari sosial medianya berarti @desamain dan Mudabestari.id. ya kalau IG kamu? IG ku NZ Khoerun Nisa. Weh, mantap. Jadi teman-teman buat konsultasi soal desa bisa langsung add akun berikut. Ting ting ting. Bye bye. Bye-bye, terima kasih.